Sore Mbak Mega. Selamat datang di acara perkenalan dulu ya Mas, saya MC di sini di acara GE Webinar 2 dengan tema Freelance Quality Assurance. Mungkin pemateri bisa saya hai dulu ke para peserta dari Mas Iksan. Hai. Oke, Mas Ubed bisa saya hai. Kelihatan kan ya? Mungkin ini kita nunggu beberapa peserta dulu ya Mas. Oke, siap. Lagi pada di rumah ya Mas? Iya, kebetulan lagi di rumah ini. Udah berapa bulan sampai nggak ngerti dunia luar. Yang penting cuan mengalir gitu Mas. Waduh, bener kalau itu nggak bisa dimungkin lagi. Kalau nggak ngalir mau makan apa nanti? Yang sudah bergabung di acara MQA Webinar yang kedua ya ini Mbak ya. Jadi acara MQA Webinar yang kedua. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman panitia dari MQA yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk menceritakan beberapa pengalaman saya terkait tentang software quality assurance. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman panitia yang sudah menyiapkan acara ini sedemikian rupa supaya kita tetap bisa melaksanakan acara workshop. Tentunya di sini terkait masalah software quality assurance freelance. Jadi tanpa panjang lebar lagi, saya presentasikan ya. Kelihatan nih? Kelihatan nggak ya? Oh, kelihatan. Mukanya Mas Ubed ya. Sorry Mas. Ya, jadi di sini saya akan menerangkan tentang software quality assurance experience, yaitu pengalaman saya sebagai software quality assurance. Yang ini langsung saja untuk mempersingkat waktu ya. Tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf. Ya, kita sebelum perkenalan dulu ya, biar tambah akrab. Mungkin ya barangkali banyak yang belum tahu saya. Ini nama saya Iksan Rusdianto. Untuk riwayat pekerjaan saya sebagai QA tester PT Gameloft Indonesia itu tahun 2017, sekitar 1,5 tahun. Kemudian sekarang bekerja sebagai QA tester di PT Fascom Solusi Teknologi. Untuk hobi saya itu bermain game, yang mulai dari game-game dulu, waktu game-game masih game konsol sampai sekarang game online, hobi saya bermain game. Terus ini untuk riwayat pendidikan saya pernah kuliah atau menempuh studi di Universitas 11 Maret, jurusannya pendidikan teknik mesin. Mungkin pada kok bisa berkecimpung di dunia itu, nanti akan saya ceritakan kisah saya ya, sedikit pengalaman tentang itu.
Nah, sekarang kita mulai start as software QA. Gimana sih cara mulai tentang software quality assurance itu? Start. Ada beberapa langkah. Yang pertama itu hindari overdosis informasi. Artinya ketika kita memulai, mungkin dari saya dulu dari awal belajar tuh dari awam, dari nggak tahu apa itu QA, apa itu testing. Nah itu mungkin ya bagi teman-teman itu hindari overdosis informasi. Karena apa? Karena ketika kita penasaran akan sesuatu hal, kemudian kita mencari informasi, mungkin saat ini kan banyak sumber-sumber belajar di internet ya, di googling banyak, terus itu kan banyak informasi belajar, sehingga ketika kita belajar satu hal itu akan membuat kita bingung ketika kita kelebihan informasi. Jadi satu-satu dulu, mungkin mulai dari apa sih itu QA, mungkin dari yang beda jurusannya, karena kan pada jurusan-jurusan misalnya seperti TI itu pun tidak dibahas lebih detail mengenai QA. Nah itu mungkin start kita belajar dari apa itu QA, kemudian setelah kita pahami itu, kemudian kita gali requirement apa saja sih yang bisa didapatkan, atau requirement seperti apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang QA. Kemudian yang kedua itu mempunyai kemauan belajar. Jadi mempunyai kemauan belajar, entah itu nanti difungsikan entah apa saja, QA atau apapun, yang penting punya kemauan belajar. Jadi setiap ada kemauan ya pasti ada jalan, pepatah seperti itu. Kemudian yang ketiga itu belajar sambil bekerja. Jadi mulai dulu pekerjaannya. Mungkin ada perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan, entah itu sebagai QA atau apapun. Nah, kalau sebagai QA mungkin banyak yang membuka lowongan pekerjaan itu dari semua jurusan, dari semua kalangan, tidak hanya dari sesuai jurusan teknologi informasi. Contohnya perusahaan tempat saya bekerja sebelum perusahaan ini, yaitu PT Gameloft Indonesia, itu juga requirement-nya itu semua jurusan. Jadi kita coba dulu, ketika kita udah keterima, nah itu kita belajar di sana sambil kita bisa mengerti informasinya. Kemudian lanjut ke pengalaman sebagai QA tester. Nah, pengalaman saya sebagai QA tester. Mungkin pada bertanya-tanya ya, tadi kan jurusan saya kan dari pendidikan teknik mesin. Dari pendidikan teknik mesin itu hubungannya bukan dengan software, tapi dengan alat-alat, mungkin alat berat, terus kemudian sepeda motor dan lain sebagainya. Kenapa kok saya bisa berkecimpung di dunia QA? Nah, awal karir saya itu ketika lulus kuliah. Itu seperti mahasiswa pada umumnya yang lulus kuliah ya, bingung, wah mau kemana kerja ini, mau kerja apa gitu. Terus akhirnya ya saya memutuskan untuk melamar pekerjaan yang sesuai dengan jurusan saya. Nah itu sesuai dengan jurusan saya, ada beberapa pekerjaan yang saya apply. Nah itu, dan saya mentok di wawancara user. Jadi mohon maaf sebelumnya ya, karena ngomong saya kan agak belepotan dari awal, dan ini pertama kali bagi saya untuk presentasi tentang masalah presentasi tentang ceritakan diri Anda selama 5 menit kayak gitu dan lain sebagainya. Nah itu saya nggak bisa di situ, saya kurang bisa untuk bercerita tentang hal-hal seperti itu, jadi tidak runtut dan sebagainya. Nah itu mungkin karena saya kesalahan saya di situ. Kemudian saya pada suatu ketika itu ada sebuah job fair itu di UGM, itu job fair UGM. Nah itu di job fair UGM itu ada beberapa perusahaan yang saya apply tawarannya, dan salah satunya itu di Gameloft.
Jadi saya ketika itu ada ngepada di beberapa orang menyodorkan CV saya, terus kemudian mengisi tentang data diri dan lain-lain. Nah itu saya apply ke situ, kemudian kok ada Gameloft. Kemudian buat teman-teman yang mungkin ya seangkatan sama saya nggak asing dengan nama Gameloft, karena dulu game-game dari Gameloft tuh dari zaman waktu HP Java. Ya itu kan penasaran, Gameloft ada di Indonesia ya. Terus itu saya hampiri booth-nya, terus mbak-mbak yang jaga booth itu ngomong, ngampiri, terus saya tanya-tanya iseng, Mbak ini kebetulan pada saat itu ada dua posisi yang di-apply, yaitu programmer Android developer sama programmernya Android developer sama software quality assurance. Nah itu saya iseng tanya tentang ini requirement-nya apa sih Mbak? Dia cerita tentang Android developer itu seperti apa, terus software QA seperti apa lah. Terus saya tanya, itu buat semua jurusan atau gimana Mbak? Iya Mas, itu buat semua jurusan yang kalau software quality assurance. Jadi kalau Masnya suka ngegame, nah, jadi Mbaknya itu menekan jadi kalau Masnya suka ngegame, nah itu coba aja Mas. Terus saya iseng-iseng nyoba di situ, dan kemudian alhamdulillah dipanggil. Saya waktu itu dipanggil di dua perusahaan, yang satu itu di Gameloft. Tapi yang satu ini mungkin kalau saya diterima di situ nggak akan tahu tentang apa itu QA dan lain sebagainya. Nah itu singkat cerita saya dipanggil, terus habis itu technical test, disuruh technical test. Kemudian pas waktu technical test itu ya biasa disuruh untuk reporting. Pertama disuruh untuk reporting. Jadi reporting bug yang itu dalam bahasa Inggris, dan itu waktu itu game yang saya coba itu SX Avalanche kalau nggak salah. Game SX. Nah itu kayaknya masih beta version, soalnya masih banyak bug-bugnya ya, masih banyak bug yang belum di-fix. Nah itu saya reporting di situ pakai bahasa Inggris, terus habis itu nunggu sekitar semingguan, itu dipanggil lagi wawancara. Wawancara itu bukan wawancara kayak di di perusahaan-perusahaan yang sebelumnya saya apply gitu. Bukan suruh menceritakan diri Anda selama 5 menit, bukan gitu. Jadi langsung to the point. Kesiapan tentang apakah dibolehin orang tua, terus gajinya berapa dan lain sebagainya. Terus habis itu lulus, kemudian training selama 3 minggu. Di training itu saya diajari tentang basic menjadi QA, jadi gimana reporting bug yang benar, terus macam-macam bug itu seperti apa, major, minor, terus habis itu kritikal dan lain sebagainya. Nah itu saya diberi tentang itu. Kemudian training selesai, alhamdulillah saya lulus dan saya bekerja sebagai QA. Nah dari situ, dari awal itu saya menjadi QA di Gameloft itu, saya belajar banyak tentang QA, tentang dunia QA, quality assurance. Nah itu requirement-nya apa, nah itu saya belajar banyak dari situ. Jadi selama 1,5 tahun saya belajar di situ. Bagian saya itu di bagian ngetes game yang Windows dan iOS waktu itu. Windows entah desktop, entah Android atau entah apps atau HP, Windows Phone kayak waktu itu. Pas waktu zaman Windows Phone masih booming-boomingnya itu. Nah itu. Kemudian yang kedua itu pekerjaan QA itu tergantung requirement perusahaan. Artinya seperti apa?
saya ketika bekerja di Gameloft itu requirement-nya tentang game. Jadi ada checklist mengenai requirement tersebut. Istilahnya software requirement sistemnya. Nah, itu ada. Itu kayak misalnya gameplaynya gimana, terus apa namanya? Menu-menunya seperti apa. Istilahnya standarnya seperti itu. Terus habis itu iklannya yang masuk seperti apa dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi pekerjaan QA itu tergantung requirement perusahaan. Jadi pas saya waktu bekerja di Fastcom ini, di PT Fastcom, ini juga requirement-nya berbeda. Di sini saya diajarkan mengenai apa namanya, benar-benar diajarkan mengenai ya apa namanya, reporting dengan cara yang berbeda. Kalau di Gameloft kan kita bekerja dengan orang-orang di luar ya, di luar. Nah, itu istilahnya reportingnya itu ada sendiri formatnya, dan sini di Fastcom juga beda. Seperti itu. Jadi requirement-nya perusahaan berbeda-beda. Non-freelance quality assurance ini juga kebetulan ketika saya di Gameloft itu juga saya freelance, menjadi freelance quality assurance, tapi bukan di Gameloft, tapi di apa namanya, perusahaan lain. Nah, saya membagi ini menjadi dua, ada full time freelance dan part time freelance. Kalau full time freelance mungkin saya belum pernah mengalaminya ya. Mungkin seperti yang Mas Ubed lakukan, itu full time freelance. Artinya apa? Artinya dia artinya full time freelance itu kalau menurut saya itu dia kontrak dengan sebuah perusahaan. Entah itu hampir seperti remote work. Nah, itu full time di perusahaan itu kerjanya ya ada meeting dan lain sebagainya, kemudian jam-jamnya juga ada, entah itu fleksibel atau enggak. Nah, kemudian yang part time freelance ini ya seperti yang pernah saya alami, yaitu bekerja itu ya benar-benar fleksibel. Jadi tergantung apa yang kita kerjakan, maksudnya tergantung usaha kita. Kalau usaha kita mampu ya makin usaha kita apa namanya, keras ya, makin mendapatkan hasilnya juga beda. Nah, itu. How do we start? Nah, bagaimana kita mulainya? Itu yang pertama ya dari rasa penasaran kalau saya dulu. Mungkin itu pengalaman lagi ya. Waktu saya bekerja di Gameloft, itu kan satu tim ada 10 orang. Satu tim QA itu ada 10 orang. Jadi di itu hanya QA saja. Bagian QA saja udah banyak sekali tim. Jadi ya, untuk testing satu game itu bisa dikerjakan beberapa tim. Jadi load kerjanya itu tidak begitu berat. Tidak begitu berat. Nah, dari situ saya kemudian punya teman nih. Ada teman ngasih tahu, kamu mau dapat duit tambahan nggak? Gitu. Mau dapat duit tambahan nggak? Terus, oh mas, mau mas. Itu kebetulan senior saya. Kemudian dia menjelaskan aturan-aturan pekerjaannya seperti apa. Nah, itu awalnya dia itu menyuruh saya untuk tes aplikasi. Ini kamu download iki terus engkau tesen. Kalau kamu nemu bug itu nanti laporin aja ke saya via WA atau Telegram. Nah, kemudian saya ngetes aplikasi tersebut pertama kalinya itu tak tes ya. Terus menemu beberapa bug. Serta freelancer QA di easyitup.com. Oke ya. Jadi saya ini lulusan Universitas Trunojoyo, Madura. Ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada yang tahu ya memang dunia kerja kadang seperti itu. Universitas ataupun lulusan mana tidak pentingkan, yang penting skillnya. Oke. Yang akan saya share hari ini adalah pengalaman sebelum saya menjadi QA. Halo? Ini masuk nggak sih slide saya? Masuk ya. Iya, Mas, sudah masuk. Oke ya. Pengalaman sebelum saya menjadi QA,
Dan yang kedua adalah tips untuk mendapatkan kerjaan freelance atau remote. Jadi saya harap teman-teman bisa enjoy sama presentasi ini. Oke, sebelum menjadi remote QA, saya ini juga mempunyai banyak proses atau tahapan-tahapan ya. Jadi nggak ada yang instan, mie instan aja masih butuh direbus dan juga buka bumbunya dan sebagainya. Jadi semua di dunia ini nggak ada yang instan. Oke, jadi salah satu quote yang mungkin saya tanamkan adalah yang saya istilahnya jadi pedoman saya adalah apapun pekerjaan kalian, cintai pekerjaan kalian seperti kalian terakhir untuk mengerjakan itu. Apapun itu, kerjaan kalian apapun itu. Jadi ya make sure kalian bekerja dengan penuh semangat dan penuh dedikasi pada pekerjaan kalian. Oke, di sini yang pertama saya mau cerita dulu ya. Jadi saya dulu tuh kerja sebagai IT support. Kalau teman-teman tahu yang bagian benerin laptop, benerin komputer yang hang, benerin jaringan, kabel, router, printer, ya itu saya. Kadang disuruh benerin AC, benerin handphone, ya namanya orang IT biasanya banyak aja orang yang ngira dia serba bisa. Oke ya. Yang pertama adalah temuin passion kalian. Jadi saya dulu lulusan teknik informatika. Passion saya dulu masuk teknik informatika, pikirannya saya seperti ini. Teknik informatika pasti seneng nih, seru nih gitu. Kita bisa main game sepuasnya. Kita bisa otak-atik aplikasi sepuasnya. Pikir saya seperti itu, ternyata enggak. Ya, jadi passion saya dari dulu tuh emang suka nyoba-nyoba sesuatu. Oke ya, kita bahas dulu soal passion. Passion, apa sih passion itu? Passion itu salah satunya adalah hal yang paling kamu nikmati dan bisa mendatangkan kebahagiaan atau kepuasan saat mengerjakannya. Jadi misal kayak ngegame, passion kalian ngegame. Kalau kalian ngegame, aku kok puas ya, aku kok happy ya gitu. Bisa saja passion kalian. Terus juga hal-hal yang membuat kamu antusias sehingga menyedot perhatian dan pikiran kamu dengan cara yang positif. Jadi kalau ngegame itu bisa menghindarin kamu dari perbuatan negatif, bisa saja itu passion kalian juga. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang kamu rindukan dan sangat terasa ada yang hilang saat tidak bisa mengerjakannya. Jadi kalau misal nggak ngegame seharian, kok ada yang kurang ya bisa aja itu passion kalian di sana. Oke. Nah, setelah kalian mendapatkan passion kalian atau aku tahu nih passion aku ada di misalnya web dev atau passion aku ada di QA, passion aku ada di back end atau passion aku ada di designer UI UX. Nah, setelah kalian tahu passion kalian, jangan lupa belajar dan praktekkan. Jadi ini step yang paling penting sih. Jadi di dunia yang sekarang sebenarnya kuliah itu penting, tapi kita bisa cari ilmu tambahan dari internet. Kita cari di Google, kita cari di YouTube, kita cari di Medium dan sebagainya. Anggap aja kita mau jadi tester aplikasi, cari aja di Google cara menjadi tester aplikasi. Atau di YouTube menjadi software tester atau di Medium tester aplikasi, nanti ada muncul beberapa video atau beberapa artikel, kalian bisa baca, kalian bisa pelajari, dan jangan lupa praktekin. Oke. Nah, selanjutnya tantang dirimu sendiri. Jadi misal gini nih, kalian udah tahu nih cara untuk menjadi QA. Salah satunya adalah bisa bug reporting. Nah kan, terus kalian lihat nih, contohnya mereka misalnya di contoh di artikel itu tersebut nge-reporting dari aplikasi A. Nah, kalian coba deh misal buka aja di HP kalian ada Bukalapak nih. Coba nih aku mau bikin reporting login di Bukalapak. Ini nanti kira-kira hasil report yang aku buat sendiri sama yang di artikel ini sama nggak ya? Gitu. Bisa sesuai dengan yang aku pelajarin bukan? Nah, tantang diri sendiri itu penting. Jadi passion, belajar, praktek, dan kemudian tantang diri sendiri. Oke, itu tahapan saya waktu itu. Saya jadi IT support. Setelah beberapa tahun, sekitar 2 tahun jadi IT support, berkutat pada hardware,
komputer, printer, laptop, dan sebagainya. Suatu hari saya pindah ke salah satu perusahaan, dan kebetulan perusahaan itu lagi develop aplikasi HR. Jadi saya diminta untuk nyari bug. Waktu itu karena mereka developnya cuma 2 orang, jadi saya disuruh bantuin nyari bug di sana. Sehari waktu itu pertama kali kerja saya langsung nemuin sekitar 10 sampai 16 bug dalam sehari. Lanjut beberapa hari kemudian nambah bug, nambah banyak. Bukan berarti aplikasi itu gagal ya, atau aplikasi itu salah atau jelek, tapi seberapa cepat dari QA deliver ke developer kemudian diperbaiki sehingga bug itu semakin reduce, semakin berkurang hingga akhirnya habis. Paling tidak ada bug yang bukan critical atau major, jadi yang minor saja. Oke ya. Yang kedua adalah saya mau share bagaimana tips mendapatkan pekerjaan freelance. Jadi branding diri sendiri atau istilahnya menjual diri itu sangat penting. Bukan berarti yang konotatif yang negatif ya, yang menjual diri yang tanda kutip gitu. Oke, yang pertama adalah kita bisa memulai dengan bergabung dengan komunitas. Jadi teman-teman yang mungkin istilahnya introvert atau suka di rumah aja, suka habis kuliah di rumah aja, ke kos aja, ngegame, nonton YouTube dan sebagainya. Kalau kalian pengen berkembang, jangan lupa untuk gabung dengan komunitas. Komunitas apapun yang kalian sukai. Jadi misal kalian pengen belajar web dev, kalian belajar sendiri tuh di kosan atau belajar sendiri di rumah. Nah, kalian cari tuh di kota kalian, misal di Malang, web dev Malang, komunitasnya apa ya, di mana ya, kapan ya, kalau meeting gitu. Ikut aja, kalian ikut komunitas, kalian berkenalan dengan orang-orang, di sana kalian bisa dapat connection atau dapat link, dapat kenalan dari banyak orang-orang di sana. Nah, setelah kalian bergabung dengan komunitas, kalian sebelumnya kan udah belajar dan praktek dan nge-challenge diri kalian sendiri. Nah, setelah kalian gabung komunitas, jangan lupa untuk sharing dan bantu yang lainnya. Misal seperti ini, kalian bikin artikel ataupun tutorial di YouTube. Kalian bikin artikel di Medium atau tutorial di YouTube tentang, anggap aja kalian fokus di web dev. Kalian bikin artikel tentang bagaimana memulai untuk menjadi back end atau bagaimana memulai menjadi front end. Nah, kalian share itu ke teman-teman kalian di komunitas atau di yang umum di friendlist kalian. Terus kalau ada yang tanya atau ada yang membutuhkan pertolongan, misalnya di komunitas kalian ada yang tanya, Mas, ini aku pakai React kok ada error begini ya. Kalau kalian paham soal React, coba deh dibantu untuk solving masalah mereka. Jadi karena semakin kita sharing ya, semakin kita ngerasa ilmu kita itu kurang. Jadi misalnya kalian tahu 25 nama nabi, kalian jelasin ke orang-orang 25 nama nabi, ya kalian pasti, oh ya udah deh, orang-orang udah tahu 25 nabi. Sekarang aku harus belajar lagi tentang yang lainnya, misal tentang sahabat nabi dan sebagainya. Nah, semakin kita sharing, semakin kita merasa ilmu kita kurang, dan semakin sering bantu orang lain, semakin banyak yang akan bantu kita. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah buat orang percaya kepada kalian. Jadi, make sure orang-orang itu percaya sama kalian. Caranya adalah dengan attitude yang bagus, terus habis itu suka sharing sesuatu, suka bantu orang. Misal begini deh, anggap aja dalam suatu kelas di kuliah kalian adalah mahasiswa yang aktif. Anggap aja seperti itu ya, kalian adalah mahasiswa yang aktif. Kalian sering bantu teman-teman kalian yang kesusahan, kalian sering nge-share sesuatu sehingga teman kalian merasa mudah dalam mempelajari sesuatu, otomatis dosen bakal, oh ini nih, anak ini nih yang menurut saya yang bagus nih,
bisa dipercaya untuk misalnya kalau saya nggak ngajar, dia bisa jadi pengganti saya buat ngajarin ini ke teman-teman yang lain. Nah, make sure buat orang percaya pada kalian. Seberapakah orang akan mempercayai kalian? Ya sesuai dengan attitude dan perilaku kalian. Ya. Selanjutnya adalah jangan pernah membuat orang kecewa. Kebalikannya dari membuat orang percaya. Jadi usahakan kalau ada orang yang percaya sama kita, misal, Bet, kamu bisa ini kan ya, bisa bantu untuk tes aplikasi kan? Iya Mas, bisa gitu. Iya, ini tolong ya kerjain 3 hari bisa nggak gitu. Ya make sure 3 hari harus sudah selesai. Jangan sampai orang ngerasa ini sampai seminggu nggak ada laporan, sampai sebulan nggak ada laporan. Ini dia udah ngerjain apa belum ya? Ini udah selesai apa belum ya? Nah, jangan buat orang lain kecewa. Oke, setelah kalian branding ya, istilahnya kalian masuk komunitas, kalian sharing ke orang-orang, kalian bantu orang-orang, kalian dapat kepercayaan orang, dan kalian nggak membuat orang kecewa, itu branding terkuat kalian. Setelah itu, mungkin kalian bisa bikin portfolio, mungkin dari misal ada teman satu komunitas, ayo yuk bikin project ini yuk. Nanti kalian bikin project itu sebagai portfolio, setelah itu kalian bisa apply lowongan pekerjaan kalian, dan sebenarnya banyak tempat untuk kalian nyari kerjaan. Salah satunya mungkin di grup Facebook. Kalau untuk yang kerja remote, mungkin ada salah satu grup yaitu Kami Kerja Remote. Coba dicari aja. Di sana ada lowongan untuk banyak pekerjaan remote. Yang paling banyak adalah untuk programmer, untuk yang back end atau front end. LinkedIn juga bisa untuk kalian cari-cari tempat lowongan kerja. Jadi banyak tempat untuk kalian mendapatkan lowongan kerja, baik secara on-site ataupun remote ataupun freelance. Nah, untuk yang freelance biasanya sama seperti Mas Ihsan, saya biasanya nyarinya di Utester atau vendor-vendor yang lain atau platform-platform yang lain. Nah, untuk yang kerja remote, saya biasanya dapat paling banyak di grup Facebook sih, Kami Kerja Remote itu. Oke, mungkin sekian aja dari saya yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin bisa diketik di kolom chat ya, nanti bisa saya jawab. Mungkin kalau kalian kurang pas, saya mohon maaf karena saya bukan barang pemuas ya, atau alat pemuas kalian. Jadi harap dimaklumi, dan terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ubaid materinya. Buat teman-teman yang mau tanya bisa langsung tulis di kolom chat, nanti bisa dijawab sama Mas Ihsan sama Mas Ubaid. Sorry ya kalau anak saya lagi rame. Backsound Mas, backsound. Ada pertanyaan nih dari Mas Dimas. Iya, ada pertanyaan dari Mas Dimas. Tadi platform daftarnya ada apa aja ya Mas? Mungkin. Mas Ihsan. Oke, jadi ada untuk Mas siapa nih namanya? Live CDID. Namanya nggak ada. Mas Dimas. Oh Dimas ya? Mas Dimas, untuk Mas Dimas, saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi platform apa aja tadi yang saya pernah tes itu Testerwork. Bisa cari di testerwork.com. Itu di googling aja. Terus tes.io. Tes.io. Itu terus habis itu utest.com. Itu juga salah satu platform tes. Nah, dan lainnya masih banyak lagi sih Mas sebenarnya.
itu dicari aja di googling tester freelance tester gitu. Pasti ada kayak websitenya yang buat tester buat testing gitu. Jadi kalau yang saya pernah apply itu di Testerworks sama Utest sama Tes.io. Yang lebih sering di Testerworks sih. Yang waktu saya awal-awal bekerja freelance tuh di Testerworks sama Utest. Kadang ada beberapa di Utest. Nah itu sih Mas. Mungkin ada feedback atau udah menjawab dari Mas Dimas ya. Nah itu mungkin ada. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas. Ada pertanyaan dari M. Mas biasanya kalau masih pemula gimana ya dalemin QA? Itu dari siapa dulu nih? Mas Ubed apa saya? Boleh gantian dari Mas Ubed dulu terus ke Mas Iksan. Oke. Kalau masih pemula, gimana caranya ya dalemin QA? Ya, kita ini sebagai orang sosial ya, maksudnya yang bersosial, biasanya kita ada namanya ghibah, cari-cari kesalahan orang. Nah, sebenarnya teman-teman itu udah punya bakat QA, tapi dalam nyari-nyari kesalahan orang. Nah, kita coba cari kesalahan dari beberapa web yang kita buka atau beberapa aplikasi yang kita buka. Anggap aja yang sering kita buka Facebook lah. Kita cari, loh ini kok tiba-tiba nggak muncul ya, ada error atau apa, atau semama kita buka web yang lainnya kok tiba-tiba ada error dan sebagainya. Nah, kita coba nih cari kesalahan dari sebuah produk untuk bisa kita ketahui, oh ini loh kalau produk misalnya login kalau kita pakai password yang salah atau pakai yang salah itu behaviornya seperti ini, atau biasanya itu muncul error seperti ini. Nah kalau di website lain muncul error yang sama enggak, atau di website yang ini muncul error yang sama enggak. Nah kita bisa cari behaviornya itu, kita bisa implementasiin dari apa yang sudah kita pelajari. Oke, itu aja sih dari Mas Iksan. Lanjut. Oh iya, mungkin nambahin aja ya Mas. Tadi seperti apa yang Mas Ubed tadi bilang, tapi saya juga nambahin sedikit. Dalamnya kalau saya sih, karena saya ya tadi pertama juga kita semua punya bakat sendiri-sendiri ya, kayak misalnya tadi Mas Ubed bilang buat gibah dan lain-lain. Nah itu salah satu bakat yang dimiliki, yang dibutuhin oleh seorang QA. Nah itu cara dalamnya gimana? Mungkin kalau saya lewat bekerja tadi, lewat bekerja yang saya itu awalnya awam ya dunia QA, iseng-iseng kok kebetulan saya suka game. Nah terus habis itu iseng-iseng ngelamar, keterima. Nah itu saya dalamnya di situ. Atau kalau enggak ya tadi itu yang mesti latihan QA di aplikasi, entah itu di website. Nah itu bisa, atau dari web freelance testing tadi kayak Testerworks dan lain-lain. Itu juga bisa jadi bahan buat belajar juga, supaya kita bisa menjadi yang QA yang seperti apa sih. Karena di Testerworks sendiri, di platform testing itu sendiri tidak menuntut untuk tidak seperti ketika kita bekerja di perusahaan ya. Jadinya bisa fleksibel banget, kita bisa sambil belajar di situ tentang reporting bugnya seperti apa. Nanti ada feedback dari project manager yang melaksanakan tes tersebut. Nanti ada feedback berupa pertanyaan, apakah tes report kita kurang jelas, atau inti dari bug kita itu seperti apa sih. Nah itu seperti itu, mungkin seperti itu jawaban dari saya. Oke, mungkin udah menjawab ya Mas atau Mbak M. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Ahmad Rozikin. Tentang branding tadi, branding seperti apa sih maksudnya? Apa seperti branding produk atau gimana Mas? Terima kasih. Mungkin Mas Ubed ya ini. Oke, iya. Jadi branding itu sebenarnya sama sih. Hampir semua apa yang kita brandingin itu sama, branding diri, branding produk dan sebagainya. Cuman mungkin caranya agak yang berbeda-beda ya. Jadi branding diri itu adalah gimana caranya orang kenal kita gitu. Orang kalau gini loh, intinya gini. Kalian kalau beli air minum mineral, kalian nyebutnya apa? Aqua kan? Kalau kalian beli mesin pompa air, kalian ngomongnya Sanyo kan?
Nah, itu branding dari perusahaan tersebut. Jadi orang kalau mau beli minum, oh beli aku aja deh, padahal yang dibeli Ades atau yang dibeli adalah klub. Nah, intinya buat orang lain, kalau maksudnya ingin sesuatu itu ingat kita gitu loh. Maksudnya gini, karena aku sering nge-share hal-hal yang tentang berbau QA, kalau ada, oh aku butuh tes aplikasi, aku harus ke siapa ya? Oh iya, Mas Ubed kan sering nge-share tentang QA. Kali aja orangnya bisa. Terus orangnya tanya ke aku, Mas bisa nggak? Nah, make sure orang itu ingat ke kita kalau kita ahli dalam sesuatu. Ya, jadi kita nge-share sesuatu itu, ya intinya kita agak sombong nih. Oh, aku udah bisa kayak gini, aku share. Aku ada orang butuh bantuan gini, aku bantu. Orang jadi paham, oh Mas Ubed ini bisa diandelin nih dalam bidang ini. Jadi itu maksud dari branding yang saya jelaskan tadi. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ubed. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Ahmad Roziking. Ya. Mas Ahmad Roziking tadi udah. Ke Mas Ahmad Fatoni. Mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir ya. Tes di platform testing tadi kira-kira seperti apa saja, Mas? Mungkin bisa kasih tips dan triknya. Oh ya. Saya jawab ya, saya dulu ya. Iya, Mas. Jadi dari Mas Ahmad tadi dedengkotnya MCA nih. Jadi tes di platform testing tadi kira-kira seperti apa saja, Mas? Nah itu jadi mulai dari tips and tricksnya mulai ya, itu kan sebenarnya tuh di platform kayak Testwork dan Utest itu kan intinya cepat-cepatan sih. Yang pertama cepat-cepatan untuk meng-accept invitation, yaitu yang tips yang pertama tadi ya, itu tadi ya, dengan tadi ya aku setting alarm di Gmailku itu buat nge-accept invitation-nya. Terus habis itu yang kedua, yang tadi kita pahami requirement-nya dulu. Scope-nya itu di mana aja sih yang kita perlu tes? Apakah hanya di dashboard aja? Apakah hanya di profile aja? Apakah pas waktu transaction-nya aja? Kalau itu online shop, nah itu kita pahami dulu requirement-nya, terus kita baca, intinya dibaca dulu apa yang sudah dikirimin dari situ, dari Testwork biasanya nanti ngirim requirement-nya, kita baca dulu di situ. Setelah itu kita tes di mana aja sih. Yang pertama kita cari istilahnya bug-bug yang kelihatan, entah itu dari trash pixel atau itu dari typo, kemudian lokalisasinya bahasanya. Mungkin kalau diminta untuk suruh ngetes di bahasa Indonesia misalnya, itu ada apakah bahasa Indonesia bener apa enggak. Nah itu seperti itu, kita tes yang ringan-ringan dulu. Nah setelah itu habis kita ketemu bugnya kita ketemu, kita cari nih di list bugnya apakah ada enggak. Kita ketik aja keywordnya, misalnya bahasa ya, misalnya trash pixel di mana gitu, trash pixel di dashboard misalnya, kita ketik aja dashboard gitu. Bugnya apa aja yang ada. Kalau bugnya itu belum dimasukin, kita masukin bugnya tersebut, kita masukin bugnya. Nah kemudian setelah tes yang ringan tadi, yang bug-bug minor mungkin minor sampai medium, nah kita habis itu cari nih bug-bug yang major kayak crash dan lain sebagainya. Buat aja kita kayak misalnya minimize screen, terus buka aplikasi lagi, terus pindah ke menu ini yang berat-berat istilahnya. Nah itu aplikasi itu nge-crash gak kayak gitu ya. Jadi seperti aja sih QA pas pada umumnya gitu. Nah itu seperti itu sih tips dan trik dari saya. Itu Oke, mungkin ada tambahan dari Mas Ubed tentang pertanyaan ini. Item aja. Oke, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan lain yang belum sempat terjawab nanti akan dijawab melalui Telegram. Terus untuk sesi webinar kali ini mungkin bisa kita akhiri sampai di sini. Buat Mas Ihsan sama Mas Ubed, terima kasih banyak
para peserta yang udah join. Semoga sharing kali ini bermanfaat. Terima kasih. Amin, amin. Sama-sama, Mbak. Sukses selalu. Terima kasih buat Mas Ihsan dan Mas Ubed. Ya, sama-sama, Mbak. Waktunya. Nah, ya. Oke, oke, oke.